Untuk itu, saya mengundang teman saya, Dr. Diani Pitra Feliani, spesialis kesehatan jiwa, untuk ikutan Zoom meeting di sini. Nanti akan saya menanyakan tentang kesehatan mental di era pandemi ini, terutama dampaknya kepada perempuan dan juga keluarga yang mungkin kepala keluarganya sampai harus kehilangan pekerjaan karena perusahaannya sampai ditutup. Hai Vel, apa kabar? Hai Din, Lagi baik, ngapain di rumah? alhamdulillah. Work from Ini home? lagi memangku anakku. Oh gitu, masih praktek nggak? Cuma by appointment doang sekarang. Oke, tapi kira-kira pas lagi pandemi ini banyak nggak sih Vel pasien-pasien yang stres gitu-gitu? Sebenarnya kalau dibilang pada kepikiran iya, cuman justru kalau pasien-pasien lamaku tuh pada nggak berani datang ke rumah sakit. Oh, oke. Saya sekarang banyak working mother yang pekerjaan di kantornya juga termasuk stressful gitu dan harus mengerjakan kerjaan di rumah gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak perempuan-perempuan yang udah mulai berteriak-teriak nih di sosial media, gue stres, gue depresi, gini-gini. Ternyata mereka tuh terbebani gitu loh dengan home learning anaknya, terus keparnoannya dia yang harus berkali-kali melakukan disinfektan di rumahnya gitu kan. Karena musuh kita kan sekarang yang kita hadapin kan virus kan ya, dimana nggak kelihatan, ya nggak sih? Ya, lebih susah ya. Lebih susah. Mungkin kalau ada macan kita bisa menghindar, tapi kan kalau ada virus kita nggak tahu, bisa kita dudukin, bisa kita pegang gitu. Bagaimana sih sebenarnya dampak si pandemi COVID ini di kesehatan mental seseorang gitu? Secara umum lah, nggak usah perempuan dulu. Oke, kalau secara umum sih, ya pasti kan situasi ini stressful ya, dan tiap orang itu eh, punya respons yang beda-beda terhadap stres. Gitu. Jadi Itu tergantung dari masa lalunya ya kalau nggak salah. tergantung dari Compliance. ya, masa lalu, Ya. kepribadian, Oh, oke. gitu. Terus support lingkungan sekitarnya kayak apa, Support lebih ke system. situ juga sih. Cuman emang tuh kalau dari laporannya kayak WHO dan CDC itu memang ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan buat mengalami stres yang lebih tinggi dibandingin kelompok lainnya. Itu apa? Apa perempuan lebih tinggi nggak, Vel? Nah, kalau yang di list itu sih nggak ada ya. Jadi Oke. yang terutama tuh lansia dan orang-orang yang punya comorbid, jadi yang populasi memang rentan terhadap infeksi ini. Itu Oke. satu. Makin parno lah Terus mereka ya. Terus yang kedua, nah ini catatan nih buat emak-emak, anak-anak dan remaja itu juga termasuk populasi rentan Oke. gitu untuk mengalami stres yang lebih tinggi. di Oke. kondisi kayak gini. Berarti peran ibu tuh penting banget ya untuk mencegah si anaknya jadi stres ya sebenarnya ya. Iya. Terus yang ketiga itu orang-orang yang berkecimpung nih dalam penanganan COVID-19 Iya. ini. Keluarganya lebih nggak, Vel? Keluarga si Termasuk. dokter-dokter itu termasuk ya? Ya, itu termasuk sih. Jadi si dokternya dan dokter, perawat, plus keluarganya yang melepaskan setiap hari. Iya sih, pasti kayak ngelepas ini ya, lagi ke medan perang gitu ya, Vel ya. Kayak berjuang gitu. Terus kalau misalnya kita nih mau ngajarin anak, kita kan tidak terlatih ya sebagai guru. Ya kita memang sebagai orang tua, tapi kan kita terlatih sebagai karyawan atau sebagai dokter atau sebagai apa, dan kita nggak punya kemampuan khusus, pendidikan khusus untuk mengajar anak dengan tingkat kesabaran yang levelnya tinggi gitu. Biasanya kan tanpa sengaja kita tanpa disengaja kita mencubit, mukul gitu. Dengerin dong mama gitu, pak dipukul. Itu gimana sih Vel, cara anger management kita sebagai orang tua gitu? Ya kalau itu sih lebih berarti kan ada bagian stress manajemennya dulu, terus sama bagian kita sadar apa kalau sekarang tuh istilahnya conscious parenting ya. Oke. Jadi kalau terkait sama tadi nih ibu-ibu sama anak-anaknya, berarti kan sebenarnya ada dua nih. Kita pertama harus bisa manajemen stres dan harus melakukan yang namanya conscious parenting itu. Kalau kita bahasnya manajemen stres dulu deh ya. Kalau manajemen stres itu berarti kita bisa manajemen stres, kita bisa mengatasi stres kita kalau kita kenal sama stres kita apa kan. Kita kenalin, terus kita rasain, terus kita coba kenalin kita biasanya melakukan apa ya buat kita merasa lebih baik. Vel, tapi kan kadang orang suka denial kayak, oh gue nggak stres kok, gue biasa aja gitu. Gimana kita bedainnya? Iya, emang harus diterima sih, kayak harus besar hati untuk mengenal gitu. Jadi kayak, enggak gue nggak stres tapi nggak bisa tidur. Aduh gue nggak stres tapi suka sakit kepala, lehernya tegang. Jerawatan bisa nggak sih, Vel? Bisa banget ya, Vel. Terus satu lagi, selain si orang tua ini, mungkin di keluarganya juga ada yang bisnisnya nggak berjalan, tokonya ditutup,
atau dikeluarin dari pekerjaannya karena pemutusan sepihak dari kantornya, itu kan juga menyebabkan stres depresi gitu ya Vel. Mungkin di luar dari pandemi ini itu ada cerita yang bisa di-share nggak Vel, dan gimana kita cara mengatasi kayak gini gitu setelah kita mengenali apa yang harus kita lakukan gitu sebenarnya. Iya Kak, kalau kita udah ngenalin sih, habis itu kita kan udah tahu nih kira-kira biasanya gini. Terus sebenarnya yang bisa kita lakuin tuh ada istilahnya tuh 4A. Jadi apa? Kayak 4A? 4A. 4A. Jadi avoid. Jadi yang pertama tuh avoid, yang kedua itu alter, kalau nggak salah. Alter itu merubah. Alter. Terus yang habis itu adopt sama accept. Jadi 4 itu. Jadi kalau avoid itu kita menghindari stres-stres yang nggak perlu. Jadi kalau misalnya kita stresnya soal ini, kayak kita stres soal itu, kita tanyain lagi, kayak kita telaah lagi, ini perlu nggak sih? Ini sematter itu nggak sih? Gitu. Habis itu alter. Kalau alter itu misalnya kita ngerubah pandang, kita agak menggeser gitu. Jadi yang biasanya kita kepusingan gitu misalnya, kan banyak tuh sering kita stres kalau kita memendam gitu. Jadi kita belajar mengekspresikan, belajar berkompromi. Berkompromi bisa kita perfeksionis nih gitu. Misalnya anak di sekolah biasanya pengennya nilainya 100, pas kita di rumah kalau nggak 100 ya udahlah. Oke. Gitu. Terus yang ketiga itu adapt. Jadi kalau emang ada situasi yang bisa kita reframe. Kita misalnya situasi ini nih misalnya nih kayak buat misalnya macet gitu, daripada kita ngomel soal macet kan mending kayak ini berarti kita dikasih waktu buat ya udah menikmati waktu yang lagi stop ini gitu, nggak terburu-buru kemana-mana gitu misalnya. Terus yang terakhir ya accept, diterima hal-hal yang emang nggak bisa kita kontrol. Oke. Terus Vel, kan kita dengan adanya si penyakit ini kan kita kecenderungan untuk cuci tangan sering gitu, semprot disinfektan. Nih kalau ibu-ibu di rumah mungkin sering banget nih Vel yang kayak gitu-gitu, dikit-dikit lap-lap itu kan kalau yang aku pelajarin dulu kan itu bagian dari obsessive compulsive disorder, ya nggak sih? Nah tapi kan pada kenyataannya sekarang kita melakukan itu benar-benar untuk menghilangkan si virus, mematikan si virus itu kan. Terus sampai batas mana sih kita sebenarnya ini sebenarnya suatu OCD yang memang beralasan karena virus atau udah merupakan suatu gangguan mental? Itu cara membedakannya gimana, Vel? Jadi dari akibat dari stres depresi, kapan kita mengenali ini kayaknya gue udah bukan sesuatu yang normal lagi dan ini gue udah butuh pengobatan. Nah di situ kapan kita atau orang-orang di sekitar kita tuh bisa mengenali gitu, Vel? Oke, jadi yang pertama pastikan kalau kita melakukan tindakan itu, kita kan harus punya dasar informasinya kayak disinfektan tuh kita efektifnya gimana, dia bisa membunuh apa aja, amannya berapa. Jadi kita harus punya bekal informasi yang cukup. Cuci tangan harusnya berapa lama dan segala macam, setiap habis ngapain, momen-momen harus cuci tangan itu. Nah, kalau kita udah punya data yang cukup dan kita melakukan sesuatu atas itu ya sudah gitu kan, berarti proporsional beralasan lah ya apa yang kita lakukan. Nah kita baru akan bilang itu gangguan mental apapun sebenarnya dalam kondisi apapun itu kalau udah mulai mengganggu fungsi dan menimbulkan distress buat kita, menimbulkan tangan kita jadi merasa terganggu atau lingkungan kita jadi merasa terganggu, jadi tekanan buat kita dan orang-orang sekitar kita. Terus fungsi kita juga fungsi kita untuk kita jadi orang tua, saya jadi lebih pemarah, jadi tegang terus. Jangan-jangan gue pemarah nih, jangan-jangan udah masuk ke gangguan mental. Terus. Ayo seberapa turun nih? Udah nggak berfungsi lagi. Terus kayak fungsi kerjaan, konsentrasinya susah, terus fungsi sehari-harinya jadi gimana gitu. Jadi pokoknya kalau udah mengganggu fungsi, mengganggu fungsi kita atau perannya bisa nggak sih Ven? Jadi kayak fungsi itu baik kita peran kita sebagai pelajar, sebagai ibu, sebagai pasangan, sebagai pekerja, nah itu udah mulai terganggu. Terus kitanya juga merasa udah jadi itu jadi tekanan buat kita, nah itu udah kita bilang gangguan. Oke, berarti butuh pengobatan atau biasanya modifikasi lifestyle dulu? Iya, biasanya pengobatan itu level yang berikutnya. Lebih tinggi. Jadi biasanya kita
modifikasi dulu lingkungannya, supportnya dikasih dulu dari sekitar. Jadi emang paling kita udah ngerasa kita udah ada tekanan yang tinggi, komunikasiin sama orang-orang terdekat. Aduh, gue kayaknya ngerasa mulai tegang nih, mulai ini. Oke, Vel, pertanyaan terakhir, Vel. Psikosomatis gimana, Vel? Maksudnya sekarang kan orang-orang jadi kayak batuk dikit gue mau swab tenggorok, atau gue nggak ngerasa apa-apa, cuman gue pingin screening gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang nggak apa-apa atau gimana? Mungkin dijabarkan dulu psikosomatis kali ya. Mungkin banyak yang belum tahu psikosomatis. Kalau psikosomatis itu kan sebenarnya adalah kondisi fisik yang saling kondisi fisik dan psikis yang saling mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Jadi kondisi psikis kita mempengaruhi fisik kita, tapi bisa juga kondisi fisik kita mempengaruhi psikisnya kita. Itu sebenarnya psikosomatis sendiri sebenarnya itu. Tapi kalau yang psikosomatis umum kan gejala-gejala yang kita alami yang sebenarnya secara fisik nggak ada, tidak ada apa ya? Nggak ada penyakitnya. Organiknya. Organiknya nggak masalah. Tapi secara psikis itu yang bikin kita jadi bergejala gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya aku gitu di keluarga ada yang batuk, satu keluarga foto gitu, itu nggak apa-apa dong ya, foto ronsen atau swab gitu. Kalau sekarang ya kita kan dalam kondisi pandemik ya, bahwa semua itu kita anggap, kalau nggak salah semua kita anggap sebagai ODP ya. Iya, di Jakarta. Ya gitu kan, kalau Jakarta gitu. Nah balik kita punya reasonnya nggak bahwa ya, jadi nggak berlebihan ya, jadi denial. Ini denial, saya denial. Nah, cuman ya lihat-lihat juga seberapa nih emang kita resiko terpaparnya seperti apa sih gitu. Iya. Mungkin kayak kalau lo kan lo dokter pernah rumah sakit, bisa jadi karir atau nempel di baju atau gimana gitu kan. Gitu. Jadi pastiin reasonnya dulu sih, reasonnya cukup apa enggak. Terus sama nanti tindakannya dengan kita misalnya ini kita batuk, kita ronsen, kita pikirkan resikonya kalau kita ronsen nih rame-rame, terus kita ke rumah sakit rame-rame, resiko terpaparnya gimana? Iya, benar-benar. Vel, boleh kasih tips-tips terakhir? Khusus apa nih, pandemik ini? Iya, pokoknya mengantisipasi stres dan depresi selama harus bekerja di rumah, terus ngadepin keluarga. Oh iya, di Cina tuh angka perceraian tinggi loh, Vel. Karena karena harus lama dengan pasangan di rumah. Bareng-bareng ya. Gitu. Itu gimana, Vel? Tapi kan sebenarnya ini juga jadi kesempatan bahwa kalau kita lagi punya waktu yang panjang buat sama pasangan, mungkin ada isu-isu yang tadinya kita abaikan bisa dibahas loh. Oh ya, bener juga sih kalau nggak ditinggal nonton Korea ya. Habis itu nonton Crash Landing on You. Oke, Vel, berarti intinya adalah butuh support system dalam menghadapi perubahan di rumah. Kemudian dia harus mengenali gejala stres dan apa yang menimbulkan stresnya. Terus kalau misalnya dianggap sebagai OCD atau Obsessive Compulsive Disorder tuh ya harus ada dasar informasinya. Kita melakukan disinfeksi rumah, kita melakukan cuci tangan tuh emang bener habis terpapar atau habis ada kontak atau enggak. Ya nggak sih? Kemudian kapan kita membutuhkan pertolongan, kapan kita ini sudah masuk ke gangguan mental apabila sudah merubah mengganggu fungsi dan peran kita sebagai orang tua dan perempuan atau anak atau apapun di lingkungan keluarga ya. Oke, Feli, thank you banget ya, Vel.